Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairu Ummah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Alhamdulillah, hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang fikih kurban. Alhamdulillah juga kita sudah melaksanakan Idul Adha ya sebelumnya, dan semoga antum semua tetap semangat dalam belajar. Dan juga hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang fikih kurban. Apa itu kurban? Ada yang tahu? Dan bagaimana hukum dan ketentuannya? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui pengertian kurban. Kurban berasal dari kata qoroba yang artinya adalah dekat. Secara lebih luas, kurban diartikan sebagai tindakan menyembelih binatang yang tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah SAW dengan harapan agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban ini adalah perintah dari Allah. Firman Allah dalam surat Al-Kautsar dijelaskan, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian hukum kurban. Nah, hukum kurban ini pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan terutama bagi muslim yang mampu. Jadi bagi muslim yang mampu ini dianjurkan untuk berkurban. Semoga kita bisa berkurban ya untuk tahun depan. Bagi yang belum bisa berkurban pada tahun ini, yang sudah berkurban pada tahun ini, alhamdulillah semoga bisa diterima. Kemudian jenis dan syarat hewan kurban apa saja yang dibolehkan dan juga apa saja jenisnya. Yang pertama ada domba. Nah, domba ini umurnya itu 1 tahun atau lebih dan juga sudah berganti giginya yang boleh ya. Kemudian kambing ya umurnya 2 tahun atau lebih. Kemudian unta juga boleh umur 5 tahun atau lebih, dan kerbau ya atau sapi ya umur 2 tahun atau lebih. Nah, kemudian syaratnya itu binatang ternaknya tidak boleh cacat, sehat dan tidak kurus, tidak rusak tanduknya, tidak pincang kakinya, dan tidak dalam keadaan hamil ya. Nah, ini untuk hewan kurbannya. Jadi kalau di Indonesia tentunya yang umum untuk kita semua adalah sapi, kambing maupun domba. Kalau unta biasanya ini binatang kurban yang ada di Timur Tengah, di negara-negara Arab di sana. Nah, di Indonesia biasanya kita menyembelihnya, hewan kurbannya itu adalah sapi, domba maupun kambing ya, ataupun kerbau. Nah, itu syarat-syaratnya, jadi nggak boleh cacat, kemudian harus sehat dan tidak kurus. Jadi hewannya harus senantiasa sehat ya, dan tidak rusak tanduknya. Nah, kalau rusak tanduknya maka ini tidak termasuk syaratnya. Kemudian juga hewan kurbannya tidak boleh pincang kakinya, jadi harus senantiasa terjaga. Dan juga hewan kurbannya tidak dalam keadaan hamil. Nah, itulah jenis-jenis hewan kurban yang boleh dikurbankan dan juga syarat-syaratnya. Jadi selain binatang jenis yang tadi Ustadz sebutkan itu tidak boleh ya. Jadi hanya ada 4 yang dibolehkan untuk menjadi hewan kurban. Kemudian waktu pelaksanaan kurban kapan? Nah, waktu pelaksanaannya itu ialah tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai 3 hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan alhamdulillah Sekolah Tahfiz Plus Khairu Ummah kemarin sudah melaksanakan kurban 1 sapi dan juga 1 domba. Ya alhamdulillah, semoga bagi yang berkurban untuk tahun ini Allah terima pahala kurbannya. Nah, itu ya, jadi boleh kita berkurban, pelaksanaannya itu tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah di hari tasyrik. Untuk lebih jelasnya, antum semua bisa menyaksikan video berikut ini ya tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Silakan disimak dengan baik.
Assalamualaikum. Oji, kali ini kita akan belajar mengaji tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Ye 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 hore. Si Oji, ikutan ya. Ada si Mbak, ikutan aja sini. Kita hari ini ngaji apa, Ji? Tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, nggak jadi takut. Tunggu, dengerin dulu nih Mbak. Dengerin ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelih. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 4. Membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, begitulah cara menyembelih hewan kurban teman-teman. Ya, si Mbak pergi teman-teman. Ya udahlah, makasih teman-teman udah ngaji bareng Oji. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan tayangan bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar. Semoga antum semua tadi menyimaknya dengan baik ya, dan mengerti, paham bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar. Nah, kemudian setelah hewan kurban selesai disembelih semuanya dengan tata cara yang baik dan benar seperti tadi, maka langsung ada pembagian daging kurbannya. Nah, pembagian daging kurban ini yang pertama dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan orang yang berkurban boleh mengambil maksimal sepertiganya saja maksimalnya. Nah, jadi apabila kita berkurban, maka kita boleh mengambil daging kurbannya, tapi hanya sepertiganya saja maksimal, karena memang kurban ini momennya kita untuk berbagi. Nah, kita berbagi kepada fakir miskin dan juga orang-orang yang membutuhkan daging kurbannya. Itu ya, jadi kita senantiasa berbagi daging kurban. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kemudahan untuk beribadah, senantiasa berbagi ya, terutama di hari Idul Adha ini. Dan terus senantiasa semoga kita dipermudah oleh Allah untuk berkurban apabila di tahun ini kita belum bisa berkurban. Dan semoga di tahun depan bagi yang belum bisa berkurban, semoga Allah mudahkan untuk kita bisa berkurban. Nah, seperti itulah pembahasan fikih kurban dari Ustadz Imam ya. Semoga antum semua bisa memahaminya dan bisa mengerti bahwa kurban ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan semoga bermanfaat. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.